Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Erdianti dengan NIM 1905939 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, namun juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Dampak ekonomi yang harus diantisipasi dalam menghadapi pandemi corona, yang pertama yaitu dampak fiskal. Dapat dipastikan bahwa kasus corona memberikan beban sangat berat buat fiskal APBN 2020. Seperti diketahui bahwa APBN 2020 telah dirancang defisit mendekati angka maksimum, dan bulan Januari sampai Februari saja sudah di atas target bulanan. Dari segi penerimaan seperti pajak, bea dan cukai, PNBP, migas dan tambang, dapat dipastikan sulit mencapai target. Pajak diperkirakan jauh di bawah target karena pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya sekitar 4% dari target 5%. Demikian juga halnya penerimaan bea dan cukai. Karena pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan dunia semua juga turun disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan. Dari segi pengeluaran, sepertinya akan muncul pengeluaran mendesak yang tidak tercantum dalam APBN 2020. Kasus corona mengharuskan pemerintah menyediakan dana penanggulangan kesehatan yang cukup besar dan dana penyangga dampak terhadap orang miskin atau social safety net. Karena ruang fiskal untuk pengeluaran tidak terduga sangat kecil, maka sepertinya pemerintah harus melakukan revisi APBN 2020 dengan alasan mendesak. Yang kedua yaitu dampak moneter. Seperti yang kita saksikan pada minggu kedua, pertama dan kedua Maret 2020, terjadi pelemahan rupiah yang cukup tajam, bahkan sudah di atas Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Harga saham gabungan merosot sangat tajam dari saat sebelum corona yang masih di atas Rp6.000. Setelah makin merebaknya kasus virus corona, harga saham gabungan jatuh mendekati Rp4.000 atau sudah turun lebih 30%. Salah satu penurunan harga saham terbesar di dunia. Masalah moneter diperkirakan makin berat karena beban cicilan utang pemerintah, utang BUMN, dan utang swasta tahun 2020 diperkirakan mencapai puncak pembayaran utang tertinggi selama ini. Sementara dapat dipastikan pada tahun ini akan sangat sulit mendapatkan sumber utang baru karena seluruh dunia menghadapi permasalahan ekonomi yang sama, sehingga likuiditas keuangan sangat kering. Yang ketiga yaitu perdagangan luar negeri. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa harga minyak dan gas mengalami penurunan yang sangat drastis, hampir mencapai 50%. Batu bara dan CPO diperkirakan mengalami dua pukulan sekaligus, yaitu penurunan harga dan penurunan permintaan karena konsumen terbesar batu bara Indonesia adalah RRT atau Republik Rakyat Tiongkok yang mengalami permasalahan ekonomi lebih rumit. Kecuali emas, hasil tambang lain seperti tembaga, timah, nikel, bauksit, dan lain-lain diperkirakan juga akan mengalami penurunan permintaan dan harga. Emas, walau harganya diperkirakan akan naik, tetapi produksi kita tidak bisa dinaikkan karena tambang bawah tanah Freeport belum beroperasi. Sementara tambang lainnya seperti Newmont, Aneka Tambang,
dan tambang lain masih sulit ditingkatkan produksinya. Volume perdagangan diperkirakan akan menurun, tetapi defisit perdagangan diperkirakan masih terjadi karena masih tingginya impor migas dan berbagai kebutuhan pokok seperti gula, daging, garam, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu jasa. Sektor yang sangat terpukul dari pandemi corona adalah sektor jasa, terutama sektor jasa pariwisata, jasa transportasi, dan jasa logistik. Jika pandemi corona berlangsung lama hingga pertengahan tahun ini, maka ketiga sektor tersebut dipastikan akan mengalami pertumbuhan negatif dan sulit bangkit sampai akhir 2020. Jika terjadi kondisi demikian, maka diperkirakan akan banyak perusahaan di tiga sektor tersebut mengalami kebangkrutan dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang kelima yaitu sektor real. Walaupun diperkirakan terjadi penurunan pertumbuhan yang sangat dalam, tetapi permintaan terhadap produk kebutuhan pokok dan sandang diperkirakan tidak akan turun secara drastis. Untuk itu, saatnya kembali memacu produksi sektor real seperti pertanian dan industri tekstil yang ditunjukkan untuk mengisi kekosongan yang selama ini diisi oleh impor. Karena hampir seluruh dunia mengalami permasalahan produksi industri manufaktur sebagai dampak corona, maka kondisi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menata ulang kembali industri manufaktur kita. Yang keenam yaitu ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat juga dipastikan akan mengalami pukulan berat sebagai dampak menurunnya daya beli masyarakat. Pengalaman krisis 1998 dan 2008, ekonomi rakyat lewat usaha kecil dan menengah biasanya lebih tahan menghadapi krisis ekonomi, selama konsumsi tetap bisa ditahan agar tidak turun secara drastis. Solusi kebijakan yang pertama yaitu lakukan revisi APBN yang mana menyediakan dana penyelamatan nyawa manusia dari pandemi corona, menyediakan dana penyangga dampak sosial atau social safety net, membatalkan proyek-proyek infrastruktur jangka panjang, memberikan subsidi terhadap kebutuhan pokok rakyat, memberikan insentif fiskal terhadap sektor usaha yang terkena dampak, tetapi bisa membangkitkan ekonomi secara cepat seperti pariwisata dan ekspor komoditas pertanian. Yang kedua, penataan kembali kebijakan investasi untuk sektor industri manufaktur, pembangunan, pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mengutamakan terwujudnya kemandirian jangka panjang. Yang ketiga, lakukan pengendalian pengelolaan utang yang sudah sangat besar dan memberatkan perekonomian. Yang keempat, meninjau kembali atau menjadwalkan ulang keberlanjutan proyek-proyek yang membutuhkan dana besar seperti pemindahan ibu kota, kereta api cepat, dan berbagai infrastruktur lain. Yang kelima, memperlancar aliran barang konsumsi untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, serta melakukan lobby internasional untuk mendorong pertumbuhan ekspor komoditas sumber daya alam. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Tetap ikuti aturan pemerintah yaitu stay at home dan jaga kesehatan serta jaga jarak dengan sesama.